Halo teman-teman, apa kabar? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Jadi, kali ini kita akan belajar tentang metode penyataan relasi. Kira-kira, relasi itu dapat dinyatakan dalam berapa metode ya? Lalu, apa saja metodenya? Sebelum itu, aku akan mengenalkan teman-temanku dulu nih. Mereka berasal dari negara yang berbeda-beda loh. Halo, aku Dustin, aku lahir di Belanda, umurku 19 tahun. Assalamualaikum semua, nama aku Zizi, dari Indonesia, umurku 23 tahun. Halo, aku Ansel. Aku lahir di Prancis, umurku 21 tahun. Salam kenal teman-teman. Jadi setelah kita berkenalan dengan teman-teman kita tadi, sekarang kita akan belajar tentang 4 metode penyataan relasi. Kira-kira, ada apa saja ya? Jadi relasi itu bisa dinyatakan dengan yang pertama yaitu diagram panah, kedua, himpunan pasangan berurutan, yang ketiga diagram kartesius, yang keempat menggunakan tabel. Yang pertama akan kita bahas yaitu diagram panah. Kita perlu membuat dua elips, yaitu elips X dan elips Y. Elips X kita gunakan untuk menulis nama-nama teman kita tadi, sedangkan elips Y kita gunakan untuk tempat asalnya. Selanjutnya kita perlu panah untuk menghubungkan antara nama dengan negara asalnya. Dustin ditarik garis ke Belanda, Zizi ditarik garis ke Indonesia, sedangkan Ansel ditarik garis ke Prancis. Jadi garis itu yang menyatakan bahwa terjadi relasi antara nama dengan negara asalnya masing-masing. Yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan diawali dengan menggunakan kurung buka kurawal, kemudian kurung buka biasa, yang digunakan untuk menulis nama. Dilanjut koma dan tempat asalnya, contoh kurung buka Dustin, koma, Belanda, tutup kurung, kemudian diberi koma lagi sebagai jeda, dan setelah selesai kita gunakan tutup kurung kurawal. Yang ketiga adalah menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Pada diagram kartesius, kita perlu menggambar sumbu X secara mendatar dan sumbu Y secara tegak. Sumbu X digunakan untuk menuliskan nama, sedangkan sumbu Y digunakan untuk menuliskan negara asalnya. Selanjutnya, kita perlu menghubungkan antara sumbu X dan sumbu Y sesuai dengan ketentuannya. Seperti sumbu X, Zizi, ke sumbu Y, Indonesia, dan kita beri titik untuk menegaskan titik pertemuannya. Yang terakhir yaitu menyatakan relasi menggunakan tabel. Pada metode ini, kita perlu membuat tabel dan mengisinya sesuai dengan ketentuannya. Mudah bukan? Baiklah, itulah 4 metode yang bisa digunakan untuk menyatakan relasi. Semoga teman-teman bisa memahami materi relasi ini. Ya, bye-bye!